Lesti Kejora akan lanjut S2 bidang pendidikan. Bakal jadi menteri. Lesti Kejora setelah lulus S1 dengan predikat Best of the Best dari London School Public Relations dengan jurusan Komunikasi dan Bisnis. Selanjutnya, Lesti Kejora memang sudah merencanakan untuk melanjutkan studi S2 di luar negeri. Bahkan Lesti Kejora sudah akan melakukan kunjungan, survei, ke beberapa universitas yang ingin dia masuki. Seperti Columbia University dan Harvard University yang ada di Amerika Serikat. Rencananya Lesti Kejora akan melanjutkan pendidikan magister di bidang pendidikan. Seperti yang dilansir dari News Update, Lesti Kejora mengatakan, rencananya mau melanjutkan kuliah S2 dan akan segera daftar studi nanti, kata Lesti Kejora di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, kemarin. Ketika ditanya alasannya mengapa melanjutkan pendidikan dalam memperdalam ilmu akademik, artis pedangdut kondang sekaligus desainer itu mengatakan bahwa banyak hal di luar industri seni yang masih harus diurusinya. Jadi memang background pendidikan itu tetap penting sih karena banyak kerjaan di luar entertainment yang harus aku jalani, jelas Lesti Kejora. Lesti Kejora memilih jurusan pendidikan karena masih berhubungan dengan cita-citanya di masa depan. Artis pedangdut kondang berusia 23 tahun itu mengaku ingin membuat sesuatu yang masih berhubungan dengan dunia pendidikan. Untuk di masa depan aku pengen membuat suatu proyek dan membuat suatu hal di bidang pendidikan, makanya aku ambil S2-nya pendidikan supaya aku ada background akademisnya juga, tuturnya. Lesti Kejora sudah mantap untuk dapat gelar Master of Education, walaupun belum bisa memastikan akan diterima menjadi mahasiswa. Lesti Kejora sempat mengatakan pengen menjadi menteri pendidikan loh. Meskipun Lesti Kejora enggak menyebutkan nama kampus yang dituju apakah sama seperti yang akan dia kunjungi nanti. Tapi kita doakan yang terbaik untuk Lesti Kejora ya. Aku bermimpi bisa masuk dan kuliah di universitas itu, sekarang aku belajar lagi untuk menyiapkan diri, aku punya goals untuk masa depan, ucapnya. Kebahagiaan tengah dirasakan Lesti Kejora yang baru saja meraih gelar Sarjana Public Relation, ia pun berbagi momen perayaan kelulusannya usai mengikuti sidang skripsi. Kendati sibuk membangun karir di dunia hiburan tanah air, hal ini tak mematahkan semangat untuk merampungkan pendidikan Lesti Kejora. Kuliah sambil sibuk syuting dan mengurus putra pertamanya dengan Rizky Bilar tentu bukan hal yang mudah. Lesti Kejora pun menceritakan perjuangannya selama 3,5 tahun demi lulus kuliah tepat waktu. Perjuangannya panjang banget 3,5 tahun kuliah sambil ngurusin Bang El, bukan pengalaman perjalanan yang mudah buat aku. Karena jujur susah banget untuk bagi waktunya kan. Tapi aku harus benar-benar bisa memberikan yang terbaik. Karena dengan aku memutuskan untuk kuliah aku harus siap dengan konsekuensinya, ujar Lesti Kejora saat wawancara virtual, dikutip dari kanal YouTube Isu Selebritis Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. 1. Tidak tidur 2 hari. Saat mengerjakan skripsi, Lesti Kejora itu benar-benar mengorbankan waktu istirahatnya. Bahkan ia pernah tidak tidur selama 2 hari. Nah pas bagian skripsi itu aku benar-benar lagi sibuk ngurusi Bang El, pusing banget, benar-benar nggak ada waktu istirahat bahkan aku pernah nggak tidur 2 hari juga, papar Lesti Kejora. Kayaknya nggak akan ada yang kuat sih misalnya lihat aku ya. Karena aku lumayan agak nggak sehat, jangan dicontoh sebenarnya, karena aku mengorbankan waktu tidur banget, karena ngerjain skripsi dari pagi ke pagi, terus kadang sudah sampai rumah tetap ngerjain skripsi lagi, lanjutnya. 2. Sempat ingin menyerah. Walau semangat mengerjakan skripsi, ada kalanya juga Lesti Kejora merasakan lelah bahkan sempat ingin menyerah. Namun, ia kembali mengingat masa-masa perjuangannya. Bohong kalau misalnya mood aku on fire terus ngerjain skripsi. Ada saat-saatnya aku nangis terus karena benar-benar capek banget. Aku kan metodenya kualitatif dan aku harus interview 7 orang. Nah itu harus ngikutin jadwal mereka. Jadi aku benar-benar kosongin waktu aku buat wawancara mereka, kata Lesti Kejora. Jadi benar-benar ada momen aku nangis terus mau nyerah. Cuma aku lihat perjalanan aku 3 tahun ke belakang di mana aku benar-benar ingin banget meneruskan kuliah, lanjutnya. 3. Hasil yang memuaskan. Ini semua perjuangannya pun tidak sia-sia. Lesti Kejora sangat bersyukur karena mendapat hasil yang memuaskan dan lulus dengan predikat cum laude. Tadi pas sidang lancar banget dan mendapatkan result yang bagus itu sudah benar-benar senang banget lah akhirnya semua pengorbanan, waktu, energi terbayar dengan baik. Alhamdulillah sejauh ini akumulasi effortnya cum laude. Terus skripsinya juga alhamdulillah hasilnya A. Nanti kita lihat pas wisuda, biar ofisial, pungkasnya.
Pendidikan adalah hal penting yang dapat menunjang karir seseorang. Seperti yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Meski kini dirinya sudah sukses menjadi seorang pedangdut terpopuler yang telah mengandung anak pertama dengan Rizky Bilar, ia tetap memperhatikan pendidikannya. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu terbukti dari kelulusannya pada Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Lesti Kejora baru saja menjalani sidang skripsi dan dinyatakan lulus. Lesti Kejora membagikan momen bahagia kelulusannya serta menceritakan perjuangannya untuk mendapatkan gelar sarjana. Lesti Kejora sempat berpikiran untuk tidak melanjutkan kuliahnya di tengah mengandung anak pertamanya. Namun, berkat dukungan dari orang tua, Lesti Kejora terus melanjutkan kuliahnya hingga akhirnya lulus dan menjadi sarjana. Lesti Kejora pun merayakan kelulusannya dengan sederhana. Bahkan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar jadi duta Ayo Olahraga Haornas 2022. Tiga selebriti ternama ibu kota, Rizky Bilar dan Lesti Kejora didaulat menjadi duta Ayo Olahraga oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Ketiganya bakal turut meramaikan rangkaian puncak peringatan Hari Olahraga Nasional, Haornas 2022 di Menara Pandang Siring, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 23 sampai tanggal 25 Maret. Pengukuhan Duta Ayo Olahraga dilakukan oleh Deputi Pembudayaan Olahraga di Isnanta, mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Imam Nahrawi di Auditorium Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Menurut Isnanta, kehadiran Duta Ayo Olahraga sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam hal ini Kemenpora, untuk mengajak segenap lapisan masyarakat untuk berolahraga. Hal ini juga berkaitan dengan peringatan Haornas 2022 di Banjarmasin, yang dijadikan momentum untuk mengingatkan sekaligus mengajak kembali seluruh masyarakat di tanah air untuk berolahraga. Dengan peringatan Haornas tahun ini mengingatkan kita semua untuk berolahraga rutin agar badan sehat dan bugar. Di samping itu Haornas juga dijadikan momentum untuk memajukan olahraga prestasi, ujar Lesti Kejora. Dikatakannya Haornas 2022 di Banjarmasin, mengusung tema, Ayo Olahraga, di mana dan kapan saja, yaitu mengajak kita semua agar menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Di mana saat ini memasuki era industri 4.0, ketika semua hal harus berjalan dengan cepat, sehingga seringkali kita tenggelam dalam kesibukan dan tidak sempat melakukan olahraga. Padahal olahraga tidak memerlukan waktu lama dan fasilitas lengkap. Namun dengan gerakan sederhana, olahraga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, bahkan di tengah aktivitas sekalipun, imbuh Lesti Kejora. Isnanta menjelaskan puncak acara Haornas 2022 akan berbeda dari yang telah diadakan sebelumnya. Di mana acara tersebut akan digelar di Siring Menara Pandang, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan konsep yang memadukan